Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Hasim Munawar, kelas A319 NPM 191446000105, Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, baik, itu Bapak akan mengampu mata pelajaran yaitu tentang bahasa daerah. Adapun topik atau materi kita pada pagi hari itu yaitu teks deskriptif tentang peristiwa alam dan adat istiadat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi atau pembahasan kita pada pagi hari itu, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Nah, apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Ayo, ada yang tahu apa namanya adat istiadat? Nah, bagus. Ya, betul. Jadi anak-anak, adat istiadat itu adalah suatu kebudayaan atau nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu golongan atau masyarakat serta dalam suatu negara dan wilayah tertentu. Nah, jadi adat istiadat itu merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang kita, kakek moyang kita, dari orang tua kita, dari lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Nah, jadi yang dinamakan dengan adat istiadat. Nah, ada yang tahu apa namanya peristiwa alam? Nah, anak-anak, ada yang tahu tentang peristiwa alam yang apa nama? Nah, benar sekali. Nah, jadi peristiwa alam adalah suatu kejadian atau fenomena alam yang terjadi dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu. Misal kebakaran. Nah, kebakaran ya terjadi karena bisa terjadi karena hutan gundul atau penebangan liar, karena oleh manusia sendiri yang nasi nyarok pada. Nah, ada berbagai macam lagi contoh dari peristiwa alam ya anak-anak. Nah, jadi kita kembali kepada topik yang pertama, yaitu tentang teks deskriptif peristiwa alam dan adat istiadat. Nah, jadi anak-anak, tolong dengarkan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan yang singkat itu pada pagi hari itu. Nah, baik anak-anak, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait materi kita yaitu tentang teks deskriptif peristiwa alam dan adat istiadat. Nah, baik, itu Bapak akan menjelaskan tentang peristiwa alam terlebih dahulu, bah anak-anak. Nah, tolong dengar baik-baik, bah. Apa yang Bapak sampaikan, kalau nggak paham ditanya. Nah, baik. Jadi peristiwa alam itu yang seperti Bapak sampaikan pada pembukaan tadi, yaitu bahwa suatu fenomena atau kejadian alam yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, baik, itu Bapak akan menjelaskan
tiga fenomena alam yang terjadi di sekitar kita atau di lingkungan kita, baik di kampung, di daerah kita lah. Nah baik, Nana, yang pertama yaitu tentang kebakaran hutan atau alam ya remuk kita ya alo. Jadi kebakaran hutan ya bisa disebabkan karena oleh manusia ya sendiri. Jadi manusia ya bertanggung jawab dalam mengelola alam sekitar. Nah contohnya seperti penebangan hutan secara liar. Nah ia menyebabkan hutan gundul, dan apabila panas, matahari terlalu panas, menyebabkan kebakaran hutan. Nah, bisa juga dikarenakan membuang suatu puntung rokok misalnya kan, ya kan mudah terbakar. Nah, dibuang sembarangan bisa mengakibatkan terjadi suatu kebakaran hutan juga. Nah, jadi anak-anak, kita harus waspada dalam hal seperti itu, apalagi dalam musim kemarau. Nah, musim kemarau tuh mudah terjadi kebakaran. Nah, yang kedua yaitu yang ingin Bapak jelaskan kepada anak-anak semua, yaitu tentang tanah longsor. Nah, tanah longsor itu hampir sama dengan kebakaran hutan, kebakaran alam kita yang remok kita tuh terbakar. Nah, jadi tanah longsor itu diakibatkan dengan penebangan hutan yang secara liar juga, yang dilakukan oleh suatu oknum-oknum yang bertanggung jawab. Udah nebang hutan semau hati yo nadapis lagi. Ya nyana tahu. Jadi anak-anak, kita sebagai seorang yang berpendidik harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kembali kepada topik pembahasan tadi, yaitu tentang tanah longsor yang diakibatkan dengan penebangan hutan yang secara liar. Nah, jadi akibatnya kan bisa contohnya di lereng-lereng pegunungan. Nah, misal di dekat gunungnya kan banyak pohon, banyak kayu besar, betobang kan, misalkan. Nah, jadi bakaya kan fungsi daripada kayu dia kan untuk menjaga tanah ya isono jatuh ke bawah. Nah, jadi akibat tobang tadi ada kenahannya lagi kan. Makanya dari itu bisa menyebabkan terjadinya suatu fenomena alam, yaitu tanah longsor. Nah, ada juga yang diakibatkan dengan curah hujan yang terlalu kuat, yang mengakibatkan tanahnya pun longsor juga. Tanah longsornya biasanya di daerah pegunungan biasanya kan. Nah, apalagi yang pegunungannya hutannya udah gundul, kayu daunnya segi ada hidup dia lagi, daunnya segi nahan tanahnya. Nah, ini mengakibatkannya tanahnya jadi longsor. Nah, yang kedua anak-anak, yang harus kita waspadai dan harus kita jaga alam kita supaya kedua terjadi di sekitar kita. Nah, jadi yang ketiga tuh, yang terakhir yang Bapak ingin sampaikan tentang peristiwa alam, yaitu banjir. Nah, anak-anak pasti tahu kan banjir. Nah, banjir ada ke faktor penyebab ya. Nah, jadi faktor penyebab banjir ada banyak sebenarnya. Tapi mungkin di sini Bapak hanya sampaikan cuma beberapa aja. Nah, jadi tolong dengar baik-baik anak-anak. Kalau ada yang penting tolong dicatat, kalau yang nggak paham ditanya. Jadi faktor penyebab dari banjir adalah pembuangan sampah
sila balai. Nah jadi sampo ya udah angkat makai toba sila balai kok semua hati tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Nah jadi anak-anak kita nggak tahu bagaimana. Nah, jadi kita sebagai orang berpendidik harus merawat dan menjaga alam serta lingkungan sekitar kita. Jadi nggak semangat kita ngebak hutan sisa makanan kita sudah balai. Nah, jadi nggak tahu bagaimana anak. Nah ingat ya. Nggak tahu bagaimana, nggak tahu sila boleh muang. Nah jadi yang pertama itu ya tadi. Dan yang kedua yaitu samogot, yaitu bisa diakibatkan dengan curah hujan yang begitu lebat serta mengakibatkan air meluap. Nah jadi kan hujannya kan terlalu banyak, nah terus air ataupun di waduk atau di sungai jadinya kan akan naik. Nah bisa mengakibatkan banjir juga. Nah, baik itu banjir yang bandang atau banjir seluruh ataupun banjir kecil. Nah, jadi kita harus waspada terhadap 3 fenomena alam yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah jadi anak-anak, pesan Bapak terkait dengan peristiwa alam itu, marilah kita sama-sama menjaga alam lingkungan sekitar kita. Nah jadi kalau kita udah menjaga alam, otomatis alam pun akan menjaga kita gitu. Ada bakal hubungan timbal balik bro. Nah jadi ada bakal hubungan timbal balik antara kita dengan alam. Nah baik, sebelum Bapak lanjutkan kepada materi kita yang kedua, yaitu tentang adat dan istiadat, apakah anak-anak ada bertanya terkait tentang materi kita yang pertama tadi? Kalau ada pertanyaan, mohon ditanya kepada Bapak. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, baik, jadi materi kita yang kedua itu yaitu tentang adat dan istiadat. Nah, jadi Bapak itu akan menjelaskan tentang adat dan istiadat yang ada di daerah Bapak, yaitu daerah Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuasulu, Kecamatan Hulu Burung, bertepatan di Desa Mumpung. Nah, jadi itu Bapak menjelaskan tentang adat nikah. Nah, karena anak-anak belum pada tahu kan, karena masih jauh. Nah jadi mungkin kita apa salahnya kan kita harus belajar dulu tentang adat nikah yang ada di daerah kita tuh macam apa gitu, macam apa kan, biar kita tuh ada nambah wawasan gitu tentang adat dan istiadat di daerah kita. Nah jadi anak-anak, adat nikah itu yang pertama yaitu ada adat sirin. Nah, apa yang disebut dengan adat sirin? Ada yang tahu anak adat sirinnya apa? Nah bagus jawabannya. Nah jadi adat sirin itu yaitu adat ngelamar. Nah, dalam bahasa Indonesia ya ibaratnya lamaran ke rumah perempuan. Nah, jadi adat sirin itu kita datang ke rumah Tino untuk ngelamar. Apa ibaratnya kan kita. Nah ibaratnya adat sirin, kita datang ke rumah Tino yang bakal jadi calon istri kita. Yang kedua yaitu adat surung barang. Nah adat surung barang itu kalau di daerah aku tuh ada banyak macam, ada penjabarannya lagi, tentang adat surung barang tuh. Nah jadi ada surung barang yang pertama itu ada cincin. Nah itu yang paling pertama, yang paling penting anak-anak, cincin. Ketika kita jago ngelamar orang,
hal yang paling penting yaitu cincin kawin atau cincin tunang. Nah, itu harus ada. Yang kedua yaitu tempayan. Nah, tempayannya biasanya tuh diisi dengan boras. Nah, tempayan diisi dengan boras, dengan ada sikin kok dia. Nah, sikin, boras, segala macam kan ada dalam semua. Nah, terus yang ketiga yaitu anti betino ya, ada lagi anti calon tino ya, calon tunangan kita ya, calon bini kita ya, ada di bisi puan tua. Nah, kita beri itu tajung, sedikit tajung untuk ayah ya. Nah, kalau agi bisi umur ya, kita beri setik kain. Nah, ayo. Nah, yang keempat yaitu yang dalam adat suku Barayo ada pakaian. Nah, pakaiannya berupa mungkin alat mani lah, segala make up. Nah, ya ada pakaian untuk tino calon istri kita ya jadian. Nah, adat yang kelima itu kalin. Nah, jadi kalin itu pakai apa? Nah, jadi kalin tuh anak-anak bapak jelaskan, yaitu kalin tuh pakai calon anak kita anak mani. Misal kalau udah lahiran kan, kalinnya dipakai. Nah, jadi harus dipersiapkan dulu. Nah, kayak anak-anak. Jadi masalah adat nikah ada 5 aja yang bapak sampaikan terkait tentang apa-apa aja yang ada di dalam adat pernikahan. Nah, yang kedua yaitu ada tentang bami ari. Nah, istilahnya bami ari. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu gotong royong, bantu saling bantu. Aja kan. Nah, jadi itu bapak akan menjelaskan tentang bami ari. Nah, apa yang disebut dengan bami ari ya? Bami ari yaitu misal hari itu bapak nolong kian, besok lagi kian nolong bapak. Kayak ibaratnya kan bami ari bakal hubungan timbal balik antara sesama masyarakat. Kayak bami ari. Nah, bami ari ada bermacam-macam. Misal bami ari dalam cocok tanam, ngotam nugal, nugal padi, ngotam padi. Ibaratnya kan bami ari. Misal bapak beri contoh lagi. Hari itu bapak bami ari atang nuan, misal ngotam padi sari dari jam 6 sampai jam 4. Sari magang. Nah, bes pagi lagi nuan bami ari atangku lagi ngotam dari jam 6 sampai jam 4. Ibaratnya bakaya bami ari. Nah, hal macam di daerah kita, khususnya di Kecamatan Hulu Gurung, di desa kita, di desa Mubung, hal masih tugok pakai gak kita kan, orang tua kita juga nyebut dengan tugok makai bu bami ari atang aku talah no. Makanya kan istilah pasti anak-anak udah tegak ningoy kan dari orang tua kian kan. Jadi macamnya mungkin dari tadi kan bapak udah menjelaskan panjang lebar terkait dengan peristiwa alam dan
adat istiadat yang ada di daerah kita. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanya. Kalau ada ditanya magang, nggak usah malu bertanya. Nasi ada yang ingin ditanya? Nah, jadi kalau nasi ada yang ingin ditanya, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari itu kita cukupkan sampai ditutup magang anak-anak. Nah, jadi apapun yang kita pelajari hari itu semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita serta menambah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita, supaya lingkungan kita tuh bersih dan aman, tidak terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu fenomena alam, baik itu kebakaran, tanah longsor, dan banjir pasang. Nah, jadi mungkin sekilas yuk magang dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.